Kelompok usaha perhutanan sosial yang berlokasi di Dusun Persen, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi, mencuri perhatian publik. Kelompok usaha tersebut terdiri dari kelompok usaha pembuatan pupuk organik dan kelompok usaha budidaya kepiting bakau. Mungkin pemirsa penasaran bagaimana kegiatan mereka setiap hari? Berikut liputannya. Kelompok usaha perhutanan sosial yang berlokasi di Dusun Persen, Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi, sudah memiliki 2 unit usaha yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial Tuan Krab yang bergabung di bidang budidaya kepiting bakau dan kelompok usaha perhutanan sosial yang bergerak di bidang pertanian pembuatan pupuk organik. 2 unit kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS didampingi oleh Arupa atau Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam yang berasal dari Yogyakarta dan didanai oleh BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki program penguatan implementasi agroforestry dan mendukung adanya intensif pasar untuk mendukung kinerja ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur. Untuk KUPS pupuk organik ini, pupuknya akan digunakan khusus anggota LPHD atau Lembaga Pengelola Hutan Desa Kedung Asri di petak 116C yang memiliki anggota 201 orang. Pupuk organik yang digunakan ini dikhususkan untuk memperbaiki tanah yang sudah puluhan tahun menggunakan pupuk pabrikan atau pupuk kimia. Pupuk organik buatan KUPS ini mengandalkan bahan yang melimpah di Desa Kedung Asri, yakni fases sapi atau juga fases kambing, yang oleh anggota dikumpulkan di tempat pengolahan pupuk organik untuk diolah. Proses awal yaitu difermentasi. Setelah difermentasi kurang lebih 7 hingga 10 hari, kemudian dipacking dan dijual dengan harga 10.000 sampai 25.000 per karungnya. Sedangkan peminatnya sendiri banyak dari petani semangka, melon, dan jagung. Pupuk organik sendiri sekali mengolah 3 sampai 4 ton dan manfaat pertama bisa menyuburkan tanah. Untuk bahan bakunya sangat melimpah dan pengambilan bahan baku dari masyarakat sekitar. Untuk pupuk organik yang sudah jadi itu per saknya dijual seharga 15.000. Kalau untuk peminatnya sendiri gimana? Maksudnya peminatnya? Pembelinya. Untuk pembelinya sementara ini banyak, Mas. Petani-petani semangka, melon, jagung, dan lain-lain itu banyak yang minat untuk pakai pupuk organik. Rata-rata dari petani sini atau luar daerah juga? Dari luar daerah pun juga banyak. Terutama dari petani lingkungan sini banyak. Selama ini Pak, total keseluruhan berapa Pak yang sudah dikelola Pak? Yang sudah keluar total semuanya itu sekitar 4 ton. Sedangkan untuk KUPS Tuan Krab yang bergerak di budidaya kepiting bakau ini memanfaatkan barang bekas jerigen 20 liter yang sebelumnya dilubangi dan diletakkan di bawah pohon bakau dengan intensitas terkena matahari 25%.
Sedangkan untuk pakan yang digunakan ialah ikan laut dicacah kecil-kecil yang diberikan setiap 2 hari sekali. Budidaya kepiting bakau ini menjadi ekonomi tambahan untuk nelayan tangkap dusun persen. Nelayan berminat membudidayakan kepiting bakau ini lantaran tangkapan nelayan tidak selalu besar, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan. Kendala yang dialami dalam pembudidayaan kepiting bakau ini adalah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, predator pemakan kepiting, sedangkan untuk benih cukup mudah dicari ataupun juga langsung dibeli ke pengepul benih kepiting. Dan untuk penjualannya pun cukup mudah dan harganya juga lumayan tinggi. Pak, belakang aja saya, Pak. Lele. Pemasarannya untuk selama ini kalau panennya bareng-bareng dibantu Arupa dipasarkan di media sosial. Lalu mereka yang datang ke sini ikut manen dengan harga yang sekilo isi 4 itu harganya 100.000, sekilo isi 3 130.000 dan yang isinya 2 150 ke atas. Yang kami dapatkan yang pertama adalah keuntungan dari segi ekonomi, yang kedua adalah keuntungan dari segi ekologi. Dari segi ekonomi, budidaya ini sebagai penambang penghasilan kami selain sebagai nelayan tangkap, karena di Teluk Pampang sendiri dalam 1 tahun kepiting itu tidak sama hasilnya. Ada masa-masa di mana kepiting berkurang dan ada masanya kepiting itu banyak sekali. Ketika banyak, yang jelas nelayan tangkap hasilnya banyak. Tapi kalau sudah waktunya bulan-bulan yang hasil menurun, jelas penghasilan menurun. Nah, dengan budidaya ini sebagai alternatif ketika hasil dari tangkap itu menurun, kan kami tetap bisa dapat penghasilan dari. Kalau dari ekologi, ya ini hutan mangrove ini jadi sebagai benteng kami lah. Jadi warga juga ikut menjaga. Dan karena ada budidaya lestari, karena termasuk secara tidak langsung sebagai sumber ekonomi juga kan, sebagai rumah dari kepiting-kepiting bakau. 2 unit usaha ini mendapat apresiasi dari Kepala Desa Kedung Asri lantaran membuat para petani dan pembudidaya menjadi mandiri untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, untuk pupuk organik harapannya dapat memperbaiki unsur hara tanah yang sudah puluhan tahun menggunakan pupuk kimia yang dirasa merusak tanah. Karena pemerintah desa melihat kondisi lapangan pupuk bersubsidi masih kurang banyak, maka dari itu pemerintah desa bersama masyarakat berupaya bagaimana pupuk tetap ada. Kami pemerintah desa ini ketika melihat kondisi di lapangan sekarang ini diakui apa tidak terkait masalah pupuk apa yang bersubsidi itu kurangnya itu banyak, makanya kami pemerintah desa itu bekerjasama dengan masyarakat gimana supaya pupuk itu tetap ada di wilayah kami, karena wilayah kami itu banyak istilahnya kayak pengganti pupuk kimia itu diantaranya ya kotoran hewan yang diproses menjadi pupuk organik. Contohnya ini kami punya kelompok tani hutan yang sekarang itu terkait masalah pupuk sing sulit langka ini, makanya masyarakat kami di bawah naungan kelompok tani hutan ini berusaha untuk menciptakan pengganti pupuk kimia, karena kita tahu juga kondisi tanah kita yang terlalu seringnya pupuk kimia dampak dari itu banyak bahasa keasaman tanah itu sudah lebih, makanya kami ingin berusaha mengembalikan tanah itu menjadi mudah kembali seperti dulu. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi.